Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Akbar Bahari, NPM 2011010497. Saya akan membacakan materi kami. 2.1. Pembagian hadis dari segi kuantitas perawi. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Di antara mereka ada yang mengelompokkan menjadi 3 bagian, yakni hadis mutawatir, masyhur, dan ahad. Ada juga yang membaginya menjadi 2, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Ulama golongan pertama menjadikan hadis masyhur sebagai berdiri sendiri, tidak termasuk ke dalam hadis ahad. Ini disponsori oleh sebagian ulama usul seperti diantaranya Abu Bakar Al-Jassas 305-370 Hijriah. Sedangkan ulama golongan kedua diikuti oleh sebagian besar ulama usul, usuliyun, dan ulama kalam, mutakallimun. Menurut mereka, hadis masyhur bukan merupakan hadis yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan bagian hadis ahad. Mereka membagi hadis ke dalam 2 bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. 2.2 Hadis mutawatir. A. Pengertian hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi, beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, dan berdasarkan logika atau kebiasaan mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Periwayatan seperti itu terus-menerus berlangsung semenjak tabaqat yang pertama sampai tabaqat yang terakhir. Dari redaksi lain, pengertian mutawatir adalah hadis yang berdasarkan pada panca indera, dilihat atau didengar, yang diberitakan oleh segolongan orang yang mencapai jumlah banyak yang mustahil menurut tradisi mereka sepakat berbohong. Ulama mutaqaddimin berbeda pendapat dengan ulama mutakhirin tentang syarat-syarat hadis mutawatir. Ulama mutaqaddimin berpendapat bahwa hadis mutawatir tidak termasuk dalam pembahasan ilmu isnad al-hadis, karena ilmu ini membicarakan tentang sahih, tidak suatu kabar, diamalkan atau tidak, adil atau tidak perawinya. Sementara dalam hadis mutawatir masalah tersebut tidak dibicarakan. Jika sudah jelas statusnya sebagai hadis mutawatir, maka wajib diyakini dan diamalkan. B. Syarat hadis mutawatir. 1. Hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh jumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ulama berbeda pendapat tentang jumlah minimal perawi. Al-Qadi Al-Baqilani menetapkan bahwa jumlah perawi hadis mutawatir sekurang-kurangnya 5 orang. Alasannya karena jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi jumlah 5 orang. Al-Istighori menetapkan minimal 10 orang, karena 10 itu merupakan awal bilangan banyak. Demikian seterusnya sampai ada yang menetapkan jumlah perawi hadis mutawatir sebanyak 70 orang. 2. Adanya keseimbangan antara perawi dan tabaqat pertama dan tabaqat berikutnya. Keseimbangan jumlah perawi pada setiap tabaqat merupakan salah satu persyaratan. 3. Berdasarkan tanggapan panca indera. Berita yang disampaikan para perawi harus berdasarkan panca indera, artinya harus benar-benar dari hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Oleh karena itu, apabila berita itu merupakan hasil renungan, pemikiran, atau rangkuman dari suatu peristiwa lain atau hasil istidbat dari dalil yang lain, maka tidak dapat dikatakan hadis mutawatir. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafira, NPM 2011010440. Baiklah, di sini saya akan membacakan tentang macam-macam mutawatir. Hadis mutawatir ada 3 macam, yaitu yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama, serta kandungan hukum yang sama. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ini sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap menduduki tempatnya di atas api neraka." Menurut Al-Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh 40 orang sahabat. Al-Nawawi menyatakan,
bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 200 orang sahabat. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya tidak. Contoh, hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengangkat tangannya ketika berdoa. Ketiga, hadis mutawatir amali, yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh tabi'in, dan seterusnya, diikuti oleh generasi sampai sekarang. Contoh hadis-hadis Nabi tentang sholat dan jumlah rakaatnya, sholat id, sholat jenazah, dan sebagainya. Segala amalan ibadah yang sudah menjadi ijma di kalangan ulama dikategorikan sebagai hadis mutawatir amali. Mengingat syarat-syarat hadis mutawatir sangat ketat, terutama hadis mutawatir lafzi, maka Ibnu Hibban dan Al-Hazimi menyatakan bahwa hadis mutawatir lafzi tidak mungkin ada. Pendapat mereka dibantah oleh Ibnu Salah, menyatakan bahwa hadis mutawatir termasuk yang lafzi memang ada, hanya jumlahnya sangat terbatas. Kitab-kitab yang secara khusus memuat hadis-hadis mutawatir adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Azhar Al-Mutanatsirah fi Al-Mutawatirah, yang disusun oleh Imam Suyuti, Muhammad Ajaj Al-Khatib. Kitab ini memuat 1513 hadis. 2. Naz Al-Mutanatsirah mim Al-Hadis Al-Mutawatir, yang disusun oleh Muhammad bin Ja'far Al-Kattani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raden Fajar, NPM 20110105008. Di sini saya akan membacakan materi kami. 2.3 Hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu, jadi kata ahad berarti satuan, yakni angka bilangan dari 1 sampai 9. Menurut istilah hadis, ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang per orang, atau 2 orang atau lebih. Akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Ulama ahli hadis membagi hadis ahad menjadi 2, yaitu masyhur dan ghairu masyhur. Hadis ghairu masyhur terbagi menjadi 2, yaitu aziz dan ghairur aziz. Hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur berarti suatu yang sudah tersebar atau populer. Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi lain. Antara lain marwahu minas sohabahi adadul yab luhu hadda tawatir ba'das sohabahi wa min ba'dihim. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Hadis masyhur ada yang berstatus sahih, hadis hasan dan dhaif. Hadis masyhur yang berstatus sahih adalah yang memenuhi syarat sah. Hadis sahih baik sanad maupun matannya, seperti hadis Ibnu Umar, iza ja'akumul jum'ahu falyasil. Barang siapa yang hendak pergi melaksanakan sholat Jumat, hendaklah ia mandi. Sedangkan hadis masyhur yang berstatus hasan adalah hadis yang memenuhi ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya, seperti hadis Nabi yang berbunyi la dororo wala diror, tidak memberikan bahaya atau membalas dengan bahaya yang setimpal. Adapun hadis masyhur yang dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan, baik pada sanad maupun pada matannya, seperti hadis tolabul ilmi faridahu alai kulli muslimin wa muslimun. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dilihat dari aspek yang terakhir ini,
Hadis masyhur dapat digolongkan ke dalam 1. Masyhur di kalangan ahli hadis, seperti hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa kunut sesudah ruku selama 1 bulan penuh, berdoa atas golongan Ri'il dan Zakwan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan lain-lain. 2. Masyhur di kalangan ulama ahli hadis, ulama-ulama dalam bidang keilmuan lain, dan juga kalangan awam, seperti al-muslimu man salimal muslimuna min lisabihi nihi waidih. 3. Masyhur di kalangan ahli fikih, seperti nahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bai'il gharar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang di dalamnya terdapat tipu daya. 4. Masyhur di kalangan ahli usul fikih, seperti iza hakamal hakimus summa tahada fa'aso bafalahu ajro niwa iza hakama fajtaha dasumma akhot to'a falahu ajro. Apabila seorang hakim memutuskan suatu perkara kemudian kemudian ijtihadnya benar, maka dia memperoleh 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala kebenaran. Dan apabila ijtihadnya itu salah, maka dia memperoleh 1 pahala, yaitu pahala ijtihad. 5. Masyhur di kalangan ahli sufi, seperti kuntu kanzon makhfiyan fa'ah babtu an rifa fakholak tu tulhol kofabi arofuli. Aku pada mulanya adalah harta yang tersembunyi, kemudian aku ingin dikenal, maka kuciptakan makhluk dan melalui mereka pun mengenal aku. 6. Masyhur di kalangan ulama Arab, seperti ungkapan kami orang-orang Arab yang paling fasih mengucapkan do, sebab kami dari golongan Quraisy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rinda Safitri, NPM 2011010501. Ingin membacakan materi dari kelompok kami. B. Hadis khairu masyhur. Ulama ahli hadis membagi hadis khairu masyhur menjadi 2, yaitu aziz dan gharib. Aziz menurut bahasa berasal dari kata azza yaizu, artinya sedikit atau jarang. Menurut istilah hadis, aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanad. Menurut Al-Tahan menjelaskan bahwa sekalipun dalam sebagian tabaqat terdapat perawinya 3 orang atau lebih, tidak ada masalah asal dari sekian tabaqat terdapat 1 tabaqat yang jumlah perawinya hanya 2 orang. Adapun hadis gharib menurut bahasa berarti al-munfarid atau menyendiri. Dalam tradisi ilmu hadis, ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya. Kehujjahan hadis mutawatir wajib diterima dan diamalkan karena sudah dapat dipastikan secara meyakinkan bahwa hadis ini berasal dari Nabi. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak tercapai jumlah hadis mutawatir. Ia dibagi 3. Pertama, hadis masyhur adalah hadis yang tidak diriwayatkan oleh banyak perawi namun sudah dikenal dan terbesar pada tingkatan periwayatannya. Kedua, hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan generasi sanad. Dan ketiga, hadis gharib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkan dalam setiap tingkatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.